pagi, salam olahraga. Jumpa lagi dengan saya Nugroho Dwi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang aktivitas olahraga di rumah dalam menghadapi pandemi global COVID-19. Dengan adanya pandemi global, virus corona ini atau sering disebut COVID-19 ini mengakibatkan berbagai aktivitas kita menjadi terbatasi dan berkurang banyak sekali. Upaya pemerintah guna memutus penyebaran virus ini diantaranya dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan, jaga jarak, dan jaga kesehatan. Pemerintah juga menganjurkan kita untuk lebih banyak beraktivitas di dalam rumah daripada di luar rumah dan menghindari kerumunan. Termasuk sekolah pun proses belajarnya dilakukan di rumah. Upaya pemerintah tersebut ya harus kita taati. Ya, kita harus disiplin untuk menjalankan itu karena itu untuk kepentingan kita semua, keselamatan kita semua, keselamatan keluarga kita maupun orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai. Dalam hal ini, bagi yang kurang bisa memanajemen waktu, terkadang menimbulkan beberapa dampak negatif. Di antaranya badan kita kurang fit atau loyo karena beberapa dari mereka itu hanya duduk manis di rumah, nonton TV, makan, tidur, atau sibuk dengan HP ya. Yang intinya kurang aktivitas gerak tubuh. Akibatnya kondisi tubuh kita akan mengalami penurunan karena kebugaran tubuh itu tidak hanya ditopang dari gizi saja, tetapi harus kita imbangi dengan olahraga. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Bagaimana caranya? Sebenarnya gampang kok caranya ya. Di sela-sela aktivitas di rumah kita bisa lah menyisipkan gerakan-gerakan olahraga atau kita coba menyisipkan waktu tersendiri untuk kebutuhan ini ya, yang kurang lebih 30 menit lah dalam sehari ya. Yang perlu dilakukan adalah yang pertama itu adalah kita harus selalu menjaga fleksibilitas tubuh atau kelenturan tubuh. Yang kedua itu kita lakukan aktivitas yang sifatnya untuk meningkatkan daya tahan. Jadi yang pertama untuk fleksibilitas tubuh ini ya, dengan memiliki tingkat fleksibilitas tubuh tinggi kita dapat mudah menjalankan aktivitas sehari-hari dan mengurangi kemungkinan terjadinya cedera atau sakit di area-area tubuh tertentu ya, entah itu di persendian, siku ya, atau mungkin punggung. Kemudian bentuk latihannya dengan cara pegangan atau stretching yang bisa dilakukan di setiap KBM sebelum olahraga itu kan ada stretching ya. Kita urutkan saja, mau dari atas dulu atau dari bawah dulu boleh ya. Gerakannya ya kita mulai saja ini, mulai dari bagian leher. Bisa kita miringkan kepala ke kanan, hitung 1-10, kemudian ke kiri 1-10 juga ya, 10 detik maksudnya ya. Kemudian toleh kanan, oleh kiri ya. Setelah leher selesai, turun lagi ke bagian bahu ya, ini bisa kita tarik ke atas, di sini terasa juga ya, ditarik ya. Kemudian depan, belakang ya. Kemudian ke kanan maupun ke kiri ya. Kemudian silangkan belakang. Nah itu bisa kita lakukan misalnya kita sambil menonton TV atau mungkin mengerjakan pekerjaan tugas yang lain, atau mungkin yang pekerja kantoran pun di depan laptop bisa melakukan itu, misalnya sambil pegang laptop ya, itu kita sambil stretching ya. Sama juga bagian kaki, misalnya gini, kita kangkang aja gini, bisa kita lakukan stretching untuk melakukan tarikan otot itu ya. Ya memang alangkah baiknya kita menyisihkan waktu hanya sebentar saja, itu paling-paling pagi bangun tidur itu bisa kita stretching, atau pas mengerjakan tugas-tugas sekolah itu bisa kita lakukan juga, kita sisipkan di sela-sela itu untuk stretching. Guna apa? Untuk menjaga fleksibilitas tubuh kita. Yang kedua aktivitas yang sifatnya ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Karena apabila daya tahan kita bagus, maka kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasakan kelelahan yang berarti.
Gerakan ini bisa dilakukan dengan intensitas yang sedang tapi durasinya lama. Nah, itu jadi dibedakan ya, jangan lakukan dengan intensitas yang tinggi atau mungkin yang terlalu rendah, kemudian dan lain sebagainya lah. Itu kita yang kita pakai yang sedang-sedang saja, itu untuk daya tahan tubuh kita. Nah, gerakan-gerakannya itu antara lain lari ya, akan tetapi karena ini kan kita istilahnya social distance ya, jadi kita harus jaga jarak dan menghindari kerumunan. Jadi larinya itu ya kita lakukan di rumah. Bagaimana caranya? Itu kalau punya treadmill. Kalau nggak punya, bagaimana? Bisa alternatif lain ya, bagi yang punya treadmill gampang, lakukan itu, dia berlari ya kurang lebih 30 menit lah. 30 menit bisa dilakukan seminggu, dalam 2 kali dalam seminggu itu bisa itu. Tapi kalau nggak punya treadmill, ada alternatif lain, misalnya bersepeda. Ini sepeda statis ya, yang di rumah itu kan ada sepeda statis, nanti bisa di browsing di Google sepeda statis bentuknya seperti apa tuh. Atau skipping ya, skipping maksudnya ya. Skipping ini latihan lompat tali ya, itu pun sebenarnya alatnya murah itu. Apabila kita tidak sempat membeli di mall-mall, kita bisa menggunakan tali-tali ya, apalah entah itu yang dipakai jemuran, itu juga bisa kita gunakan untuk skippingan. Nah, bagaimana caranya, porsinya bagaimana? Nah, ini kita lakukan misalnya 2 kali lompatan ya, itu dalam 1 setnya. Setelah itu istirahat sebentar, baru diulangi lagi 20 kali lompatan, istirahat lagi, diulangi lagi sampai 6 set ya. Jadi 1 setnya 20, istirahat 1 set berikutnya, istirahat 1 set berikutnya sampai 6 set ya. Nah, ini bisa kalian lakukan ya. Ya paling tidak ya sama seperti tadi, paling tidak 2 kali dalam seminggu. Ada yang lebih simpel lagi selain skipping ya. Misalnya ada yang punya rumah tingkat, itu kan ada tangga-tangga, itu bisa digunakan ya. Sama seperti berlari, kemudian skipping, ini juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga ya, naik turun tangga itu. Asal itu dilakukan dengan rutin, insya Allah itu bisa menjaga kondisi tubuh kita. Yang berikutnya adalah senam ya. Banyak orang beranggapan bahwa senam adalah olahraga yang paling mudah, paling santai dilakukan. Tapi jangan salah, jika Anda rutin melakukannya dengan durasi yang lama atau variasi gerakan yang berbeda, maka senam itu juga dapat menjadi salah satu pilihan atau alternatif untuk dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh ya. Mungkin sambil nonton TV, entah musik ya, itu sambil melakukan gerakan-gerakan senam aerobik ya. Tuh, kemudian ada lagi yoga ya, meskipun kalau dilihat itu hanya duduk diam ya, tetapi itu sebenarnya bisa untuk meningkatkan stamina juga itu ya, karena olahraga yoga sendiri ini memfokuskan pada pernafasan ya, dan ketenangan jantung, maka akan membuat hati, jantung, paru itu lebih stabil ya. Kunci dari olahraga yoga itu sendiri adalah kestabilan, konsentrasi, fokus, dan ketenangan ya. Variasi gerakan dari yoga juga sangat beragam ya, bisa dicari nanti di Google. Itu nanti bisa menjadi variasi gerakan Anda nantinya. Dan masih banyak lagi aktivitas-aktivitas yang lain ya, bisa kalian cari nanti. Oke, sampai di sini video saya, semoga bisa dimengerti dan Anda dapat menjalani. Jangan lupa berusaha untuk menjadi sehat ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam olahraga.